لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Allah juga masih memberi kita kesempatan, bahkan kita masih merasakan nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjemaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang melipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dan pada kesempatan kali ini juga khatib mengajak diri khatib sendiri dan kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal takwa, insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini yaitu mengatasi krisis pendidikan moral di Indonesia. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita mengalami berbagai krisis, terutama dalam bidang pendidikan. Hampir sering kita mendengar berita tingkah para pelajar, tingkah remaja yang terkadang tidak menunjukkan kalau dia sebenarnya remaja seorang muslim. Apalagi baru-baru ini kita lihat seorang murid ditegur oleh gurunya, lalu dari tegur itu membuat orang tua si murid melaporkan kepada pihak yang berwajib, sehingga kaum muslimin yang Allah, tindakan tersebut menyebabkan kesulitan bagi pihak sekolah. Belum lagi kaum muslimin, krisis yang dialami para remaja yang sedang sekolah. Terkadang tidak sedikit remaja kita, anak-anak kita ini terjerumus dengan pergaulan bebas. Belum lagi terjerumus dengan narkoba, belum lagi terjerumus dengan hal-hal yang mungkin tidak membuatnya aktif, karena dengan perkembangan zaman yang digital sehingga mereka terkadang kurang sensitif. Tentu dalam hal ini kaum muslimin kita perlu memperhatikan ini, kita perlu mencari solusinya. Karena kalau kita lihat para pemuda-pemuda di masa dulu, para pelajar di masa dulu, remaja-remaja di masa dulu, kita mengenal ada namanya Ibnu Mas'ud. Dia tampil di tengah-tengah orang kafir untuk membaca Al-Quran. Kemudian dia disakiti oleh orang kafir tersebut sehingga tubuhnya berlumuran darah. Kemudian setelah kembali di tengah-tengah sahabat, mereka mengingatkan untuk besok supaya jangan Ibnu Mas'ud lagi yang membacakan Al-Quran. Tapi apa katanya? Saya akan bacakan lagi. Kalau kita lihat betapa teguh jiwa remaja yang umur 14 tahun, Ibnu Mas'ud saat itu umurnya 14 tahun, itu tampil di tengah-tengah orang kafir untuk baca Al-Quran. Betapa kuatnya dia
Karena apa kaum muslimin? Karena jiwanya, karakternya sudah melekat dengan Islam. Begitu juga kaum muslimin, banyak kisah-kisah heroik seperti Muhammad Al-Fatih. Dia menaklukkan Konstantinopel pada saat umur 21 tahun. Ini adalah pemuda-pemuda Islam kaum muslimin. Tentu kita sebagai orang tua, sebagai kaum muslimin yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, pasti sangat menginginkan anak-anak kita, para pelajar kita, remaja-remaja kita ini juga mendapatkan perilaku yang sama. Mereka juga harus tampil di tengah masyarakat memberikan kebaikan. Bukan seperti yang kita lihat saat ini kaum muslimin. Krisisnya banyak sekali. Akhlak kurang, adab kurang, bahkan ilmu pun kurang kaum muslimin. Maka tentu kita ingin cari penyelesaiannya kaum muslimin. Maka di dalam Islam jauh-jauh hari sudah ditunjukkan seperti apa sebenarnya metode pendidikan dan sistem pendidikan yang benar kaum muslimin. Di dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, Islam. Fitrah itu dalam penjelasannya adalah Islam. Fa abawahu, maka orang tuanya lah, yumajjisanihi, menjadikan dia majusi, au yuhawidanihi, atau menjadikan dia Yahudi, au nasronianihi, atau menjadikannya Nasrani. Allah memberikan amanah kepada kita itu dalam keadaan bersih kaum muslimin. Anak semuanya lahir setelah kita menikah, lalu Allah nugerahkan keturunan dalam kondisi suci, bersih. Apa maknanya kaum muslimin? Secara tidak langsung Allah mengingatkan kita, nanti kalau dikembalikan lagi mesti dalam keadaan suci. Nah, pertanyaannya kaum muslimin, dalam perjalanan kita mendidik, kemudian membina anak-anak kita, apakah sudah betul-betul ingin mensucikan mereka? Maka ini yang perlu kita perhatikan kaum muslimin kepada Allah. Karena kalau kita lihat urutannya, anak lahir lalu ada perintah azan. Siapa yang mengazankan? Sangat diutamakan orang tuanya, supaya anak tersebut pertama kali mendengar kalimat thayyibah, kalimat yang membesarkan Allah, itu dari mulut ayah kandungnya sendiri. Itu sangat ingin kaum muslimin. Kemudian apalagi kaum muslimin, dilanjutkan dengan akikah. Akikah ini juga disunnahkan Rasulullah SAW. Terus apalagi kaum muslimin, disuruh kita memberi nama yang baik. Kemudian sampai mereka ini umur 7 tahun diperintahkan sholat. Umur 10 tahun kalau tidak mau sholat boleh dipukul. Ini semua diajarkan dalam syariat. Makanya kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukan sekedar di waktu tertentu saja pelaksanaannya, tapi itu adalah sebuah pelajaran. Lahir dalam keadaan fitrah, lalu diazankan. Coba kita perhatikan kalimat azan itu kaum muslimin. Itu kalimat apa? Kalimat thayyibah, membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Masih akidah lagi kaum muslimin. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Kita perkenalkan anak kita siapa nabinya. Hayya 'alas shalah, mari tegakkan salat. Hayya 'alal falah, mari mengejar kemenangan. Ini semua kaum muslimin adalah kalimat-kalimat thayyibah yang merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita yang telah diberikan amanah itu betul-betul membimbing anak-anak kita itu ke jalan yang memang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan bahwa di dalam rumah, pendidikan yang pertama yang karena dominan ibu rumah tangga yang berada di rumah, maka Rasul menyampaikan ummun madrasatul ula li ibnihi, ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya.
Maka ini juga menjadi isyarat bahwa kita mencari pasangan yang betul-betul memang memahami Islam. Sehingga ketika kita bekerja, seorang suami bekerja, maka istri di rumah selalu memberikan opini yang baik kepada anaknya, mengajarkan yang baik. Karena kaum muslimin, pengetahuan akidah dan kalimat-kalimat thayyibah itu mesti setiap hari diulang-ulang terus. Supaya apa? Jangan lupa. Karena Rasul telah mengisyaratkan kepada kita semua, al-khata'u wan nisyan sifatani 'alal insan. Salah dan lupa merupakan dua sifat manusia. Apa makna hadis ini? Artinya bahwa manusia itu sering salah dan sering lupa. Maka harus sering juga diingatkan, harus sering juga belajar, harus terus-menerus mencari tahu. Supaya apa? Supaya ketika lupa ada yang mengingatkan kita. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian kaum muslimin, dalam mendidik anak tentu ada batas waktu kita bersamanya. Suatu waktu mungkin dia tidak lagi bisa kita sendiri yang mendidiknya, butuh bantuan, itulah kita masukkan sekolah. Maka sekolah ini juga mesti melakukan pendidikan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, sistem pendidikan Islam. Bagaimana sistem pendidikan Islam itu kaum muslimin? Seluruh materi pelajarannya mesti berbasis akidah Islamiyah. Dasarnya adalah keimanan kepada Allah. Ketika belajar matematika, disampaikan kepada para penuntut ilmu, para murid, apa guna matematika ini? Berguna untuk Islam. Bahwa di dalam Islam banyak yang perlu kita fungsi dari ilmu matematika. Kita dalam perjalanan menghitung jarak, itu matematika kaum muslimin. Untuk apa tahu jarak ini? Supaya tahu kita kapan qashar salat, kapan jamak salat. Ramadan 30 hari, kalimat 30 hari itu adalah kalimat matematika. Sehingga ini memang ada hubungannya dengan Islam. Bukan hanya sekedar hitung-hitungan, tetapi ada dampak baik. Walaupun kaum muslimin pelajaran sains, pelajaran matematika memang tidak menunjukkan atau khusus agama tertentu, tapi untuk seluruh agama, namun pihak pendidiklah yang nanti akan memahamkan mereka supaya apa? Apapun ilmu yang mereka tekuni, mereka tetap beriman kepada Allah. Karena zaman dulu kaum muslimin, Al-Jabar tu ulama mengerti matematika, ahli matematika, tapi dia ulama hafal Quran. Ibnu Sina ilmu kedokteran, tapi hafal Quran juga. Dan masih banyak ilmu astronomi, ilmu falak dan lain-lain. Kaum muslimin di masa dulu itu tidak pernah terlepas dari pemahaman akidah. Maka kalau ingin menyelesaikan krisis moral bangsa saat ini, tentunya pertama kaum muslimin, para pengatur negara, pemimpin di negara ini dan para pejabat juga harus bermoral. Karena siapalah contoh rakyat ini kalau tidak mereka yang mencontohkan. Kemudian terus turun kepada guru yang mendidik juga bermoral. Yang punya sekolah bermoral, sehingga itu akan menjadi sistematis, dia akan menjadi otomatis, semuanya akan menunjukkan kebaikan kaum muslimin. Karena ini dicontohkan Rasulullah SAW. Kenapa sahabat begitu baik? Karena ada contohnya langsung dilihat, itulah Rasulullah. Begitu juga setelah sahabat ada tabi'in. Kenapa tabi'in baik? Karena ada sahabat yang mencontohkan. Kemudian berikutnya apa? Tabi'in. Pengikut, orang yang mengikut, itu sudah ada yang mencontohkan para tabi'in. Maka artinya kaum muslimin kepada Allah secara mudah bahwa untuk bisa moral kita atau adab kita, akhlak kita semua baik, itu memang mesti ada contohnya, terutama dari orang-orang yang di atas kita, kemudian terus menerus sampai ke bawah kaum muslimin. Dan ini tentu membutuhkan sebuah sistem yang benar. Sistem yang benar itu adalah sistem yang dicontoh Rasulullah, yaitu sistem daulah Islamiyah. Maka oleh karena itu kaum muslimin kepada Allah, tentu kita tidak bisa juga menunggu bagaimana pemimpin berakhlak yang baik, bagaimana pemimpin mencontohkan, tetapi masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka untuk itu kaum muslimin,
karena ini sedang darurat, maka semua kita harus bekerja sama, sama-sama memahami akidah. Kita berasal dari mana, untuk apa Allah ciptakan, dan kemana kita kembalinya. Kita berasal dari Allah, Allah yang menciptakan kita. Untuk apa kita ciptakan? Sebagaimana ayat Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau kita terjemahkan dengan metode bahasa Arab, wa ma itu manafi namanya. Kemudian ada illa liya'budun. Jadi kalau manafi masuk illa itu huruf istisna, maka diartikan jin dan manusia hanya Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, bukan yang lain. Artinya apa kaum muslimin? Kita sebagai hamba Allah, kalau ada perbuatan kita yang kita ketahui ini bukan menunjukkan penghambaan pada Allah, jangan lakukan. Kalau ada yang mau kita ucap, tapi ucapan itu tidak menunjukkan sebagai penghambaan kita pada Allah, jangan diucap. Kalau kita mau melangkah, ternyata langkah kaki kita itu arahnya bukan menunjukkan penghambaan kepada Allah, jangan dilangkahkan. Itulah makna ayat ini kaum muslimin. Mudah-mudahan kaum muslimin Allah, semua kita betul-betul mengabdi kepada Allah, menjadi hamba Allah. Dan mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak yang soleh-soleha. Dan pasangan kita berkeluarga, menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Dan kita punya masyarakat yang harmonis. Semua masyarakat kita mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga setiap tindak tanduk mereka menunjukkan kalau mereka adalah seorang muslim. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faya ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wattabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah